Maka orang yang bertakwa yang benar, yang beradab dalam berinfak dan bersodakohnya itu alladzina yunfiku fis-sarra wad-dara, yaitu orang yang konsisten dalam berinfak, dalam kesenangan, dalam keluasan, dalam kegembiraan, ataupun dalam kesempitan, kesusahan, dalam kerugian. Ramadan datang penuh cahaya, cahaya keagungan dengan rahmatnya. Doa lirih terdengar di bibir, mohon ampunnya atas segala dosa. Ramadan kita Ramadan ampunan, Ramadan kita Ramadan penuh cinta, Ramadan kita Ramadan kasih sayangnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Al-ayah. Para pemirsa Persis TV yang Allah muliakan, syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bersabar dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan pada tahun 1447 Hijriah ini. Kita berharap saum Ramadan kita kali ini menjadi momen terbaik dalam hidup kita, yaitu sebagaimana yang diungkapkan dalam tujuan saum Ramadan dalam surah Al-Baqarah, yaitu la'alakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan saum kita di bulan Ramadan ini kita akan menjadi manusia-manusia yang memiliki karakter, yang memiliki akhlak yang agung, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan kalimat takwa. Pemirsa TV yang Allah muliakan, dalam ayat ini ya kita harus mempunyai perasaan was-was atau perasaan penasaran. Kenapa di ayat itu menggunakan kata-kata la'alakum tattaqun, yang sering diartikan artinya adalah mudah-mudahan atau semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Artinya dalam tinjauan bahasa Arab, la'ala itu termasuk kalimat taroji, harapan. Harapan mungkin saja bisa diraih, atau harapan mungkin saja kita tidak bisa meraih ketakwaan dengan pelaksanaan saum itu. Nah, pertanyaan ini, apakah saya bisa meraih derajat takwa pada tahun sekarang dengan saum yang saya laksanakan hari ini atau tidak? Nah, ini kita bisa mengevaluasi atau muhasabah terhadap diri kita sendiri, ya. Apalagi kalau kita teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran yang menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, maka
Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutuna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal wafat dalam keadaan tidak Islam. Artinya dalam ayat itu ada sinyal bagi orang yang sudah merasa beriman, kemudian melaksanakan ketakwaan, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, tetapi di situ ketakwaan kita belum benar. Kenapa dikatakan belum benar? Karena di situ ada kalimat haqqa tuqatihi, dengan takwa yang benar. Nah, sahabat Anas bin Malik menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan takwa yang benar di situ adalah la yattaqiyallah hal abdu haqqa tuqatihi hatta yuhzana min lisanihi. Tidak mungkin seseorang bisa mencapai derajat, mencapai takwa yang benar sehingga orang itu merasa takut, punya ketakutan dari lisannya. Artinya orang yang takwa yang benar itu adalah orang yang akan menjaga lisannya. Karena sesuai dengan pengertian iman, tasdiqun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan, itu kan harus bersih hati, bersih pikiran, bersih lisan, dan bersih amal. Nah, itulah yang disebut dengan implementasi dari iman yang diwujudkan dalam ketakwaan. Jadi berasal dari bersih hati bersih pikiran, dari bersih pikiran akan melahirkan lisan yang bersih, dan dari lisan yang bersih akan mewujudkan amal yang baik. Nah, maka dari perilaku-perilaku yang kita laksanakan dari wujud ketakwaan, barangkali kita memuhasabah diri. Ada hal yang memang kita dalam hal-hal tertentu kita belum mampu untuk mewujudkan takwa yang baik. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-264, di situ Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghapus, membatalkan, menghilangkan sodakoh kalian bil mani wal ada, dengan menyebut-nyebut ya sodakoh itu, wal ada, dan menyakiti orang yang menerima sodakoh itu. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya yang ingin diperhatikan oleh manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan orang yang seperti itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Para pemirsa Persistif yang Allah muliakan, tadi di awal disebutkan bahwa jangan-jangan dari wujud perilaku takwa kita di dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, itu masih ada hal-hal yang kita tidak mampu untuk melaksanakan ketakwaan itu dengan yang benar. Nah, salah satu contoh dalam tema besar di bulan Ramadan ini adalah kajiannya kan kajian memberikan infak, sedekah, wasiat, kemudian wakaf, kemudian membagikan waris. Itu kan tema besar para pemateri di bulan Ramadan ini. Nah,
jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan dari infak, sodako, hibah, wakaf, termasuk warisan, itu akan menjadi sia-sia. Dengan ayat yang tadi disebutkan, wala tubtilu sodakotikum bil mani wal ada. Janganlah kalian menghapus, menghilangkan, membatalkan nilai pahala sodakoh kalian dengan ingin disebut-sebut dan menyakiti. Para pemirsa TV, versi TV yang Allah muliakan, seringkali kita mendengar atau mungkin saja ada orang yang ketika dia berinfak, asalnya dia ikhlas. Membangun masjid, membangun madrasah, membangun majelis taklim, infak kepada yatim piatu, menyantuni fakir miskin, dan awalnya itu ikhlas. Awalnya ikhlas. Tapi di tengah perjalanan dan dalam prosesnya itu, maka keikhlasan itu oleh setan akan diganggu supaya kita tidak ikhlas. Maka muncullah kata-kata di lain waktu, orang itu tidak akan seperti itu kalau tidak dibantu oleh saya. Masjid itu tidak akan seperti ini kalau tidak oleh orang tua saya, oleh kakek saya, oleh bapak saya. Madrasah ini, pesantren ini tidak akan maju seperti sekarang, majelis taklim ini tidak akan makmur seperti sekarang kalau tidak dibantu oleh saya, oleh bapak saya. Itu di Al-Mani, disebut-sebut. Ya. Maka dikhawatirkan apa yang kita infakkan, apa yang kita sodakohkan, apa yang kita wakafkan, apa yang kita hibahkan, dan harta warisan ya yang diberikan kepada ahli warisnya, itu nilai pahalanya akan hilang karena memang tadi disebut-sebut kalau maka dia tidak akan begitu. Nah, makanya lebih jauh lagi Rasulullah SAW mengancam bahwa la yadkhulul jannat, tidak akan masuk surga, yaitu wala mannanun, yaitu orang yang menyebut-nyebut pemberiannya. Di hadis lain Rasulullah menyatakan salah satun la yandurullaha ilaihim yaumal qiyamah. 3 orang yang Allah tidak akan memandang kepada orang itu. Salah satunya adalah al-mannanu bima'ato, orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. Orang itu tidak akan seperti sekarang kalau tidak oleh saya, tidak dibantu oleh saya. Nah, di hadis lain juga Rasulullah menyatakan la yadkhulul jannah al-mudminul khamri wala akun liwalidayhi dan wala mananun, yaitu orang yang menyebut-nyebut pemberiannya. Itu penegasan bagaimana bahayanya ya harta yang kita sudah keluarkan, yang sudah kita infakkan, ternyata itu tidak akan menjadi kebaikan dan pahala bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sangat rugi ya. Nah, al-manan menyebut-nyebut. Wala ada juga jangan sampai menyakiti. Kamu datang ke sini, setiap datang ke sini kamu selalu minta, kasih. Terus coba kamu lain kali jangan minta-minta, tapi usaha sendiri. Tapi tetap dikasih, kan gitu. Jadi orang itu tetap ngasih, tapi di dalam infak, sodakoh,
wakaf dan lain-lainnya itu diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Kamu bisanya hanya minta-minta saja. Coba usaha sendiri. Saya kan begini. Nah, itu salah satu ungkapan, salah satu perkataan yang termasuk kepada al-ada. Orang yang menerima amanat ya untuk masjid, untuk majelis taklim, untuk madrasah itu akan tersakiti. Ada ngasih, ternyata omongannya juga menyakitkan. Jadi saya malu untuk datang lagi. Bahkan ada orang yang malu untuk pergi. Ini gimana saya pamit ya, karena saya malu ya menerima harta itu, tapi diiringi dengan perkataan yang ya membuat orang sakit. Mana? Nah, maka yang seperti itu adalah termasuk kepada ada ya menyakiti. Dalam satu kesempatan Rasulullah SAW kan pernah bertanya kepada para sahabat. Ini dialog ini sangat populer ya, sangat populer. Rasulullah bertanya, ataduna anil muflisu. Para sahabat, kamu tahu tidak orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al muflisu ma'ala dirhama wala mata'a. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta dan orang yang tidak punya uang. Itu orang bangkrut. Jadi kalau kita tidak punya uang, bahasa sekarang itu, bahasa anak-anak itu miskin akut ya. Tidak punya uang, tidak punya harta, itu ya bangkrut itu. Rugi hidup ini. Tapi Rasulullah SAW tidak menyalahkan jawaban dari sahabat itu. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, innal muflisa, orang yang bangkrut itu, orang muflis itu adalah man ata min umati, yaitu orang yang datang di antara umatku pada hari kiamat bi sholatin, bi saumin, bi jakatin. Wa ata, tapi dia juga datang dengan qad syatamahada wa qadafahada wa akala malahada wa wasapaka damahada wa dorobahada. Di akhir ayat itu summa turiha binar. Jadi ada orang yang bertakwa, melaksanakan ketakwaannya, dia sholat, dia saum, dan dia zakat, infak sodakoh. Tapi infak sodakohnya itu diiringi dengan waqad syatamahada. Lisannya pernah menyakiti orang. Kamu jadi begini, makanya harus begini. Makanya kamu jangan jadi orang yang malas cari ilmu. Jangan jadi orang yang jadi malas usaha. Jadi kamu maunya minta-minta. Itu qad syatamahada. Mungkin itu perasaan kita biasa-biasa saja. Tapi bagi orang yang dikasih itu sangat menyakitkan. Wa qadafahada, atau menuduh. Nah, kamu ya. Kalau tidak kamu pasti. Nah, itu menuduh. Wa akala malahada, atau memakan hartanya. Jadi harta yang bukan kita miliki, milik orang lain itu kita makan. Ya. Kalau sekarang istilahnya keren lah gitu ya, korupsi misalnya, kan itu harta orang. Meskipun dia suka sholat, dia suka saum dan suka zakat, rajin infak sedekah zakat, tapi wa akala malahada, dia juga membawa dosa dari memakan harta orang lain. Ya. Wasapaka damahada, dan mengeluarkan darah. Ini untuk kita mungkin sesuatu hal yang mustahil ya. Mungkin kejadiannya akan sangat langka. Meskipun ada yang terjadi sampai membunuh atau mengeluarkan darah. Tapi wadorobahada, atau memukul orang. Nah, maka orang yang seperti itu
Meskipun dia melaksanakan ketakwaan dengan sholat, dengan saum dan zakat, infak, sodako, tapi diiringi dengan itu summa turiha binar. Pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Untuk itu, pemirsa Persis TV yang Allah muliakan, semoga momen Ramadan ini kita menjadi muhasabah diri. Oh, barangkali Allah memberikan kesempatan usia kita dapat melaksanakan saum Ramadan yang pada tujuannya untuk menjadikan kita menjadi orang yang takwa dengan takwa yang benar. Dan takwa yang benar tadi menurut Anas bin Malik adalah hatta yuhzana min lisanihi, sehingga orang itu takut terhadap lisannya. Kalau saya memberikan sesuatu kebaikan, infak, sodako, maka lisan saya dijaga supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti orang itu. Ya, dapat mengatakan sesuatu yang dapat mengganggu perasaan orang itu. Dan juga wujud dari ketakwaan itu, infak kita, sodako kita yang selama ini kita keluarkan, itu juga tidak disebut-sebut. Yadul ulya khairun min yadis supla. Dalam hadis lain dinyatakan memberikan itu lebih baik daripada menerima. Juga kalau kita adabnya, kalau kita menginfakkan sodako itu tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan yang kanan. Artinya kalau sudah memberi ya sudah, jangan disebut-sebut lagi. Agar nilai pahala infak sedekah kita terjaga karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu bihawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada akhirnya. Apalah artinya kita sholat, saum, zakat, tapi sholat, saum, zakat kita ini ingin disebut-sebut, ingin pamer atau membuat orang lain tidak enak. Nah, maka orang yang seperti itu adalah orang yang sangat rugi. Maka orang yang bertakwa, yang benar, yang beradab dalam berinfak dan bersedekahnya itu alladzina yunfiqu fis-sarra wad-dara, yaitu orang yang konsisten dalam berinfak, dalam kesenangan, dalam keluasan, dalam kegembiraan, ataupun dalam kesempitan, kesusahan, dalam kerugian. Jadi orang yang takwa, mewujudkan takwa dalam infak dan sedekah adalah orang yang konsisten di dalam berinfak. Jadi orang yang dermawan itu adalah yang bersih hatinya, pikirannya bersih, lisannya bersih, kemudian diwujudkan dalam amal yang baik berupa infak, sedekah, zakat. Nah, dalam berinfak, bersedekah, berjakatnya itu dia lakukan diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Dan karakter yang baik itu yang selalu dilakukan itulah karakter yang agung. Dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan takwa. Maka seringkali ada orang yang merasa tidak enak kalau misalnya tertinggal sholat berjamaah. Karena memang dia selalu sholat berjamaah. Tapi ketika ketinggalan, dia merasa tidak enak. Ada sesuatu yang hilang. Nah, itulah orang yang takwa. Yang hatinya bersih, pikirannya bersih, lisannya bersih, amalnya bersih, dan diulang-ulang perbuatan itu. Kalau kita tidak mengeluarkan infak, sedekah, tidak menyantuni fakir miskin, tidak memberikan sesuatu dari harta kita untuk kepentingan orang lain, merasa ada yang kurang dalam hidup kita, merasa tidak sempurna. Maka itulah ciri orang yang bertakwa. Dengan catatan, jaga keikhlasan kita, jangan sampai innamal a'malu bihawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada akhirnya. Jadi awalnya ikhlas, proses selamanya juga ikhlas, di akhirnya juga ikhlas.
Kalaupun di tengah-tengah ada gangguan, ketika ada yang muji, ada yang menyebut kebaikan kita lebih baik diam saja. Qul khairan aw liyasmut. Minimal alhamdulillah atau wasyukrulillah. Ini qadarullah atau apalah, sebutkan ungkapan-ungkapan yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam daripada kita mengungkapkan hal-hal yang membuat orang menjadi tidak enak, ya, diterima oleh orang tidak baik. Para pemirsa Presisi TV yang Allah muliakan, demikian ceramah pengantar untuk berbuka saum. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa iltizam, istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu yahudu bi'aidina ila ma fi khairun lil islami wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita buktikan atas kejujuran dalam perintahnya.